Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miladi Mubarak dengan NIM 2025-12-2073. Saya dari kelompok Visual Basic. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas tambahan lulus bersyarat dalam pelaksanaan LTA, Leadership Teknologi Academy. Adapun materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah organisasi. Organisasi adalah suatu wadah atau sistem yang terdiri dari dua atau lebih orang untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi bukan hanya sekedar kumpulan individu, melainkan memiliki unsur-unsur penting di dalamnya dalam menjalankan tugasnya. Unsur tersebut meliputi aturan atau sistem kerja yang mengatur jalannya suatu organisasi, serta pembagian divisi, penanggung jawab, dan petugasan. Dengan adanya struktur yang seperti ini, organisasi bisa terjalan dengan secara efektif sebagaimana mestinya. Agar organisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, terdapat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan sebagai berikut, yaitu visi, misi, dan tujuan yang jelas. Visi dan misi berfungsi sebagai arah dan landasan berdirinya suatu organisasi. Tujuannya ialah membantu anggota memahami apa yang ingin dicapai bersama. 2. Anggota organisasi. Anggota ialah unsur utama yang harus dimiliki oleh organisasi. Karena jika organisasi tidak memiliki anggota, siapa yang akan menjalankan tugas organisasi tersebut? Yang ketiga adalah struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan pembagian dan tanggung jawab penugasan seperti ketua, wakil, sekretaris, dan sebagainya. Pembagian tugas. Setiap anggota memiliki peran serta dengan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kelima adalah kerjasama. Kerjasama di sini sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam menjalankan suatu tugas dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Karena dengan kerjasama tersebut, pekerjaan yang berat akan terasa menjadi lebih ringan. Yang keenam, aturan atau norma. Aturan berfungsi untuk mengatur perilaku anggota agar tercipta ketertiban, kedisiplinan, kerukunan, keharmonisan, dan rasa tanggung jawab dalam organisasi. Setiap organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda, tergantung dengan buat apa organisasi itu dibentuk. Namun, secara umum, tujuan organisasi ialah yang pertama mencapai tujuan bersama yang sulit untuk dicapai ketika kita melakukannya sendiri. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kerja. Yang ketiga, mengembangkan potensi, keterampilan, dan kemampuan anggota organisasi. Yang keempat, menciptakan keteraturan, koordinasi, dan keharmonisan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama, berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi yang profit dan organisasi non-profit. Organisasi profit ini yang bertujuan memperoleh keuntungan atau memperoleh uang lah. Contohnya itu perusahaan atau koperasi. Yang kedua adalah organisasi non-profit. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, atau pendidikan dan tidak berorientasi pada keuntungan, seperti OSIS, PMI, dan yayasan sosial di lingkungan masyarakat sekitar. Berdasarkan lingkupnya, organisasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, organisasi lokal, yaitu organisasi yang ruang lingkupnya terbatas pada daerah tertentu seperti organisasi sekolah atau desa. Yang kedua, organisasi nasional, yaitu organisasi yang mencakup wilayah suatu negara.
berarti ini nasional, berarti satu negara gitu. 3, organisasi internasional, yaitu organisasi yang beranggotakan beberapa negara di dunia, seperti contohnya WHO. Dan yang ketiga, berdasarkan bentuknya, yaitu ada organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal, organisasi yang memiliki struktur, aturan, dan sistem kerja resmi, seperti sekolah, lembaga pemerintahan. Lagi contohnya. Yang kedua adalah organisasi informal, organisasi yang terbentuk secara alami, tanpa aturan tertulis, tanpa adanya hitam di atas putih, seperti kelompok belajar atau komunitas sehobi. Manfaat mengikuti organisasi. Mengikuti organisasi memberikan banyak manfaat bagi kita, antara lain melatih jiwa kepemimpinan, yaitu sesuai dengan tema LTA, leadership, ya, kepemimpinan. Bagaimana kita mengelola, bagaimana kita menjalankan suatu organisasi agar tujuannya dapat terpenuhi dan terrealisasikan secara efektif, sistematis, dan sempurna. 2, melatih kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Yang keempat, menambah relasi atau jaringan pertemanan. Dengan kita mengikuti organisasi, kita juga memperluas jaringan pertemanan dan relasi agar kita mudah untuk melakukan suatu hal. Hambatan dalam organisasi, ini yang sangat seru untuk dibahas. Hambatan dalam organisasi adalah kebiasaan mengatakan hal-hal yang tidak produktif sehingga menghambat kemajuan organisasi. Ya, seperti yeping-yeping tidak jelas dalam organisasi, dan pada akhirnya tidak menemukan arah, tidak menemukan solusi dalam permasalahannya. Sikap egoisme. Ini sikap seperti mementingkan diri sendiri, mementingkan tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain gitu. Yang ketiga, kurangnya komitmen dari anggota organisasi. Ada kalanya kita menemukan orang yang hanya sekedar ingin menempatkan namanya dalam organisasi kita. Dia acuh tak acuh kepada organisasi kita, sehingga itu yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. 4, kurangnya ketegasan dalam kepemimpinan, yakni peran ketua sangatlah krusial dalam menentukan tujuan dan arah suatu organisasi. Ketua dituntut tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Akan tetapi keputusan yang diambil harus dengan bijaksana tanpa merugikan orang di sekitarnya. Yang keempat, yang paling sering terjadi, yaitu sikap romantisme atau perasaan berlebih yang dapat mempengaruhi profesionalitas kerja. Tidak dapat dipungkiri ketika kita berada dalam organisasi, pastinya kita akan sering bertemu, dan mungkin karena sering bertemu kita bisa mempunyai rasa, dan karenanya itu jadi bisa menghambat suatu program yang akan dijalankan gitu. Lanjut kepada materi yang kedua, yaitu cyber awareness dan digital ethics. Cyber awareness atau sering kita kenal pada masyarakat umum yaitu kesadaran cyber, merupakan pemahaman menyeluruh individu atau suatu kelompok terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara aman, cerdas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Konsep ini tidak hanya menekankan pada kemampuan menggunakan perangkat digital, tetapi juga pada kesadaran akan risiko, dampak, dan konsekuensinya pada masa yang akan datang. Dalam kehidupan sehari-hari, cyber awareness mencakup pemahaman tentang keamanan dan kerahasiaan suatu data, seperti sandi, nomor identitas, informasi keuangan, dan lain-lain sebagainya yang cukup krusial dalam kehidupan kita.
Selain itu, aktivitas digital juga berkaitan dengan kesadaran terhadap jejak digital, yaitu rekam jejak informasi yang ditinggalkan pengguna di internet yang dapat berdampak pada waktu jangka panjang terhadap reputasi, keamanan, dan kehidupan sosial. Dengan kita aware terhadap cyber awareness ini, individu dapat memanfaatkan teknologi digital secara optimal tanpa khawatir data-data pentingnya itu tercuri. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membawa berbagai bentuk ancaman di dunia cyber yang semakin kompleks dan beragam. Ancaman tersebut meliputi peretasan, hacking, atau bisa juga yang sekarang marak ini adalah penipuan lewat link-link atau disebut phishing yang dilakukan secara tidak langsung. Ketika kita mengklik link tersebut, para hacker ini bisa mengakses semua data-data penting, data-data pribadi kita. Di dunia cyber juga dihadapkan pada ancaman non teknis seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, radikalisme digital, serta cyberbullying atau perundungan cyber ya, yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi yang terkena dan juga dampak sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai bentuk ancaman dunia cyber menjadi hal yang sangat penting agar pengguna mampu bersikap waspada dan berhati-hati dan mengambil langkah pencegahan yang tepat. Etika bermedia digital merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam menggunakan media dan teknologi digital. Etika ini berfungsi sebagai pedoman agar setiap aktivitas di ruang digital dilakukan secara santun dan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari dan menghormati hak-hak orang lain. Dalam konteks komunikasi digital, etika bermedia digital mencakup penggunaan bahasa yang sopan, tidak provokatif, dan diskriminasi. Selain itu, etika digital juga menuntut individu untuk bersikap jujur dan kritis dalam menyebarkan informasi, sehingga tidak turut serta dalam penyebaran hoaks atau informasi yang menyesatkan. Untuk mengatur dan mengawasi aktivitas di ruang digital ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai macam regulasi dan hukum cyber. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sering kita dengar dengan UU ITE. Apa sih gunanya UU ITE ini? UU ITE ini gunanya adalah mengatur pengguna teknologi informasi, transaksi elektronik, serta sanksi terhadap penyalahgunaan suatu perangkat digital. Lanjut kepada materi yang ketiga adalah generatif teknologi. Kecerdasan buatan atau sering kita kenal dengan AI adalah suatu disiplin ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau perangkat yang dapat meniru logika berpikir manusia, termasuk dalam hal belajar, menganalisa, dan membuat suatu keputusan. Tujuan dari pengembangan AI ini adalah komputer dapat melakukan pemrosesan data, mengenali pola, dan memberikan respon kepada user sehingga user memiliki sudut pandang dirinya sendiri dan juga AI tersebut. Perkembangan teknologi AI dimulai dengan konsep dasar pemrograman yang logis dan sistematis berbasis aturan, yang kemudian berevolusi menjadi machine learning, yaitu sistem yang dapat belajar dari informasi tanpa perlu program yang spesifik. Langkah berikutnya adalah deep learning, yaitu menggunakan jaringan saraf buatan dengan struktur lapisan yang kompleks untuk memproses data dalam skala yang besar. Dari perkembangan ini muncul pola teknologi AI generatif,
yang tidak hanya mampu menganalisa atau memprediksi suatu kemungkinan, tetapi juga menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, suara, video, dan kode-kode programan. Sekarang juga marak tentang vibe coding, itu termasuk dengan AI juga. Mahasiswa juga memiliki peran yang sangat krusial dalam kemajuan dan pemanfaatan teknologi berbasis AI ini, terutama AI generatif. Karena mereka adalah generasi-generasi yang cerdas dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal pengembangan, para mahasiswa dapat memberi kontribusi melalui kegiatan yaitu berupa riset, penelitian, inovasi, penciptaan aplikasi-aplikasi berbasis AI, ataupun proyek besar ataupun proyek yang skalanya independen yang dilakukan sendiri. Diharapkan juga mahasiswa dapat menguasai keterampilan digital dan pengetahuan dasar tentang AI agar mampu memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif dan etis serta bertanggung jawab. Dalam penggunaannya, mahasiswa dapat memanfaatkan AI sebagai alat bantu dalam proses belajar, mengeksplorasi ide serta mengembangkan ide, analisis data, simulasi suatu proyek, serta pengembangan lainnya dengan tetap bertanggung jawab dan bijak. AI generatif beroperasi dengan memanfaatkan model pembelajaran mesin yang telah dilatih menggunakan sejumlah data. Jadi AI itu dilatih dengan big data. Proses dimulai dengan pengumpulan, pelatihan, di mana sistem menganalisa pola, struktur, dan hubungan antar data. Penggunaan AI yang bersifat generatif menimbulkan sejumlah masalah, yaitu gampangnya kita membuat sesuatu yang baru dengan AI. Contohnya video, foto, informasi palsu, manipulasi data, dan banyak lainnya. Di samping itu, ada pula risiko terkait dengan pelanggaran privasi dan keamanan data, terutama apabila data pribadi dapat diakses tanpa izin dalam proses pelatihan AI. Dari sudut pandang akademis, pemakaian AI tanpa pengawasan dapat merusak integritas dan kejujuran. Contohnya dalam praktik plagiarisme atau penyalahgunaan AI dalam pekerjaan dan riset. Bahaya lainnya adalah kecenderungan untuk bergantung kepada AI. Manusia hanya mengandalkan AI saja, dan mereka menggunakannya tidak sewajarnya. Jadi mereka terpaku pada AI semuanya. Ingat, AI itu adalah hanya sebuah alat atau tools. Dampak negatif lainnya adalah mengurangi logika berpikir kritis kita. Dengan kita hanya mengandalkan AI, kita tidak bisa berpikir secara kritis. Next, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jurnalistik digital. Jurnalistik digital merujuk pada suatu kegiatan atau aktivitas peliputan yang memanfaatkan kemajuan suatu teknologi digital dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai alat utama dalam mengumpulkan, mengelola, serta menyajikan suatu informasi kepada masyarakat umum. Jurnalistik digital muncul bersamaan dengan kemajuan platform online, media sosial, gadget yang memungkinkan penyampaian informasi dengan cepat, luas, dan interaktif. Dalam ruang lingkup jurnalistik digital, konten tidak hanya terkait pada teks, tetapi juga dapat disajikan dalam bentuk gambar atau video atau siaran langsung. Berbeda dengan pendekatan jurnalistik konvensional yang mengandalkan media cetak berupa koran, majalah, atau media penyiaran seperti
radio, atau televisi. Jurnalistik digital menampilkan karakter yang lebih responsif. Intinya perbedaan dari keduanya adalah kecepatan distribusi informasi, jangkauan masyarakat yang dapat menerima informasi. Kalau digital itu akan sedikit waktu, tapi orang yang mendapatkan informasi itu banyak. Sedangkan kalau konvensional itu perlu beberapa hari agar semua orang bisa membaca atau menerima informasi tersebut. Prinsip-prinsip fundamental dalam dunia jurnalistik adalah dasar yang esensial untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik baik yang bersifat tradisional maupun berbasis digital. Prinsip yang pertama adalah keakuratan dan kebenaran yang menuntut setiap berita yang disampaikan harus berdasarkan realitas yang valid dan sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Prinsip selanjutnya yaitu adalah keberimbangan, di mana para jurnalis diharuskan untuk menyajikan berita dengan cara yang adil, memberikan ruang bagi pihak yang terlibat. Prinsip yang ketiga adalah netralitas, yaitu jurnalistik tidak diperkenankan mencampurkan sudut pandang atau opini pribadi ke dalam berita yang dimuat oleh reporternya. Selain aspek tersebut, ada pula prinsip kebebasan yang mengharuskan jurnalistik tidak terpengaruh oleh tekanan dari kepentingan politik, ekonomi, atau kelompok tertentu. Prinsip ini harus bisa dipertanggungjawabkan oleh seorang jurnalistik. Jurnalistik digital memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendukung komunikasi serta citra suatu organisasi. Melalui media jurnalistik digital, organisasi memiliki kemampuan untuk menyampaikan suatu informasi, aktivitas yang dilaksanakan, dan prestasi yang didapat kepada masyarakat luas melalui platform seperti web, media sosial seperti WA, IG, TikTok, dan sebagainya. Jurnalistik digital juga berfungsi sebagai alat dokumentasi dan transparansi organisasi dalam menjalankan suatu tugasnya, memungkinkan publik untuk mengetahui program-program dan kebijakan yang berjalan apakah sesuai dengan yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Selain itu, jurnalistik digital berkontribusi dalam membentuk citra positif dan membangun kepercayaan masyarakat melalui penyampaian informasi yang benar dan bertanggung jawab. Lanjut kepada materi yang terakhir, yaitu adalah kemampuan digital skill. Kemampuan digital skill merupakan suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia, di mana teknologi digital seperti AI, big data, IoT atau Internet of Things digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mempermudahnya, bukan menggantikannya. Dengan kemajuan AI ini, kita sebagai manusia, sebagai user dipermudah dengan kemajuan teknologi ini. Pengertian digital skill adalah kemampuan individu dalam mengoperasikan atau menggunakan, memahami, dan serta memanfaatkan teknologi digital secara efektif, aman, dan bertanggung jawab. Jenis-jenis dan kemampuan digital skill, yaitu yang pertama adalah literasi digital, kemampuan memahami informasi digital, memilah dan memilih informasi yang benar dan yang hoax. Literasi digital ini sangat penting terutama bagi kita, anak-anak muda yang setiap hari hampir berinteraksi dengan gadget yang berupa HP ataupun laptop, yang bermain media sosial. Dengan adanya platform seperti itu, kita sangat mudah mendapatkan informasi. Akan tetapi kita harus cross check dulu informasi itu apakah benar keberadaannya atau hanya
suatu opini dari masyarakat di luar. Yang kedua itu penguasaan teknologi, kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi digital seperti komputer atau laptop, HP, aplikasi perkantoran, platform kolaborasi digital. Karena apa? Kita harus menguasai teknologi digital ini karena pada zaman sekarang teknologi sangat berkembang. Semuanya berbasis internet. Semuanya dapat diakses melalui internet, yaitu ketika kita ada namanya mesin pencarian yaitu Google. Ketika kita ketik sembarang itu akan muncul gitu. Sekarang setiap instansi pemerintahan atau perkantoran itu sudah mempunyai web sehingga kita mudah mengaksesnya. Yang ketiga adalah data dan teknologi cerdas. Kemampuan dasar untuk memahami data dan analisa sederhana, AI dan otomisasi, serta pemanfaatan teknologi untuk pemecahan suatu masalah. Yang keempat adalah kreativitas digital. Kemampuan untuk menciptakan konten digital seperti desain, video, tulisan, media interaktif untuk komunikasi dan inovasi agar kita sebagai user lebih senang lah untuk mengaksesnya dan lebih mudah untuk mendapatkan suatu informasi. Yaitu yang kelima yaitu keamanan digital atau cyber awareness, yaitu kemampuan menjaga keamanan data pribadi, privasi, dan etika dalam penggunaan teknologi yang sangat marak ini. Yang keenam adalah soft skill. Ini yang sangat penting yang harus dimiliki oleh kita sebagai anak muda, yaitu adalah soft skill. Kemampuan non teknis yang mendukung pekerjaan kita dalam dunia digital, seperti komunikasi online yang efektif, kerja sama dalam jarak jauh, atau adaptasi dalam berpikir kritis. Kenapa sih digital skill ini sangat penting? Yang pertama, untuk membantu manusia tetap relevan di tengah kemajuan teknologi yang sangat marak ini, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing, mendukung inovasi berbasis teknologi yang beretika, serta menjadi kunci sukses di dunia pendidikan dan kerjasama di masa depan.